Pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah gunung berapi bisa terbentuk? Nah, di Indonesia ada satu legenda epik yang ngejelasinnya lewat kisah cinta terlarang dan amarah yang dahsyat. Yuk, kita bedah bareng mitos asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Inti dari legenda ini tuh ada di pertanyaan yang luar biasa ini. Gimana ceritanya amarah satu orang, cuma dalam satu malam, bisa ngukir pemandangan geologis secara permanen? Buat jawab itu, kita harus bongkar dulu kisah Sang Kuryang dari awal. Setiap takdir besar itu kan biasanya dimulai dari satu pilihan ya. Nah, cerita kita ini dimulai dengan seorang putri bernama Dayang Sumbi, dan sebuah sumpah yang tanpa dia sadari bakal menjegal takdirnya untuk selamanya. Coba deh bayangin suasananya. Sebuah kerajaan yang tenang, seorang putri lagi asyik menenun. Tiba-tiba, sebuah kejadian kecil, alat tenunnya jatuh. Kelihatannya sepele kan? Tapi justru, insiden inilah yang jadi percikan api buat semua drama yang bakal terjadi. Nah, ini dia momen kuncinya. Mungkin karena frustrasi atau sedikit malas, Dayang Sumbi asal ceplos aja mengucapkan sumpah. Sebuah ucapan impulsif yang ternyata punya konsekuensi yang bakal mengubah hidupnya secara total. Dan disinilah takdir mulai mempermainkannya. Karena udah terlanjur bersumpah, Dayang Sumbi yang harus menikahi anjing itu. Tapi, ada rahasianya loh. Si Tumang ini sebenarnya adalah seorang dewa yang dikutuk. Dan dari persatuan yang aneh inilah, takdir mulai menenun benangnya yang rumit. Oke, sekarang kita lompat ke generasi berikutnya, di mana konsekuensi dari sumpah itu mulai kelihatan lewat putra Dayang Sumbi yang bakal melakukan sebuah kesalahan fatal. Dinamika keluarga ini, ironis banget sih. Jakasona tumbuh besar, sayang banget sama ibunya, dan sahabat berburunya. Tapi sama sekali nggak tahu kalau anjing setia di sisinya itu adalah bapak kandungnya. Sebuah rahasia yang disimpan rapat oleh Dayang Sumbi yang akhirnya bakal menghantui mereka semua. Permintaannya simpel aja dari seorang ibu ke anaknya. Siapa sangka sih keinginan buat makan malam spesial ini justru menyalakan api tragedi. Kegagalan mereka waktu berburu hari itu bikin Jakasona frustrasi berat. Karena putus asa dan gak mau ngecewain ibunya, Jakasona ngambil keputusan yang mengerikan. Dia nekat melakukan hal yang gak terbayangkan, membunuh Tumang dan membawa pulang hatinya sambil pura-pura bilang itu hati rusa. Dan akhirnya kebenaran itu kebongkar juga. Dalam luapan amarah dan kesedihan yang luar biasa, Dayang Sumbi memukul kepala Jakasona pakai sendok batok kelapa, sampai meninggalkan bekas luka permanen. Dia kemudian mengusir putranya, membuangnya ke alam liar. Luka itu bukan cuma fisik, itu adalah tanda pengkhianatan yang akan dibawa Sang Kuryang selamanya. Waktu terus berjalan, bertahun-tahun kemudian, yuk kita lihat gimana takdir dengan kejamnya mempertemukan kembali ibu dan anak yang terpisah ini dalam sebuah senario yang paling terlarang. Tahun-tahun di pengasingan itu benar-benar ngebentuk Jakasona. Dari seorang anak laki-laki yang diusir, dia berubah menjadi pahlawan yang kuat dan sakti. Dengan nama barunya, Sang Kuryang, dia jadi lambang kekuatan dan keperkasaan yang luar biasa. Dan takdir lagi-lagi mempermainkan mereka. Sang Kuryang ketemu seorang perempuan yang cantiknya seolah abadi, Dayang Sumbi, yang dianugerahi awet muda oleh para dewa. Tanpa saling mengenali, mereka pun jatuh cinta. Sebuah romansa yang dibangun di atas pondasi tragedi yang terlupakan. Nah, sekarang kita sampai di klimaks cerita, di mana kebenaran yang mengerikan itu akhirnya terungkap dan sebuah rencana putus asa pun dirancang buat mencegah hal yang tak terhindarkan. Sebelum rahasia terbesarnya kebongkar, kita tahan dulu sebentar. Jadi ceritanya, Sang Kuryang ini terluka dalam sebuah pertarungan. Waktu Dayang Sumbi merawatnya, tangannya menyentuh sesuatu yang sangat familiar di kepalanya. Apa itu coba? Ya, bener banget. Itu adalah bekas luka yang dia buat sendiri bertahun-tahun yang lalu. Seketika, Dayang Sumbi menyadari kengerian situasinya. Pria yang dicintainya, pahlawan perkasa di hadapannya, adalah Jakasona, putranya yang telah lama hilang. Panik dong! Supaya pernikahan terlarang ini batal, tanpa harus mengungkap kebenaran yang mengerikan, Dayang Sumbi mengajukan dua syarat yang dia yakini mustahil. Syarat-syarat ini emang sengaja dirancang untuk gagal. Sebuah danau luas, dan sebuah perahu pernikahan raksasa. Dan ini dia syarat paling gilanya, batas waktu yang mustahil. Semua pekerjaan raksasa ini harus kelar cuma dalam satu malam. Dayang Sumbi yakin gak akan ada manusia yang sanggup melakukannya. Tapi, Sang Kuryang kan bukan manusia biasa. Di babak terakhir ini, kita bakal menyaksikan gimana sebuah tragedi pribadi melahirkan sebuah monumen geologis yang abadi. Dengan kekuatan saktinya, Sang Kuryang manggil pasukan jin dan makhluk gaib buat ngebantuin dia.
Dan yang mengejutkan, mereka hampir berhasil. Menjelang fajar, danaunya udah jadi, dan perahu besar itu hampir selesai. Kepanikan pun langsung melanda Dayang Sumbi. Disinilah kecerdikan Dayang Sumbi muncul. Dia membentangkan selendang sutra magisnya yang memancarkan cahaya, menciptakan ilusi fajar. Ayam-ayam jantan pun tertipu dan mulai berkokok, yang bikin para makhluk gaib lari ketakutan, ngira pagi udah tiba. Merasa dikhianati dan gagal di detik-detik terakhir, amarah Sang Kuryang meledak. Dia tendang perahu yang belum selesai itu dengan seluruh kekuatannya. Perahu itu melayang, mendarat terbalik, dan seketika membatu. Nah, inilah asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Jadi, legenda ini tuh lebih dari sekedar cerita pengantar tidur loh. Ini adalah mitos penciptaan untuk satu wilayah. Gunung berapi Tangkuban Perahu yang nyata. Cekungan Bandung yang merupakan sisa danau purbanya. Bahkan kota Bandung itu sendiri, semua berakar pada kisah epik Sang Kuryang ini. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik. Legenda seperti Sang Kuryang itu nggak cuma ngejelasin dunia, mereka juga ngebentuk cara kita melihatnya. Kalau sebuah mitos udah tertanam begitu dalam di geografi suatu tempat, batas antara cerita dan kenyataan jadi kabur kan, sesuatu untuk kita renungkan.